Oke. Nah, sebelum ke sini, saya jadi bertanya-tanya, Ki Sindi Adam kok menulis 9201, kemudian menulis Gunung Kelut 01, ini dari mana datanya? Monggo kita berbagi, kalau jenengan punya datanya, silakan dibuka. Dari mana itu? Dari buku apa? Ya, terbitan tahun berapa? Tuwek-tuwekan. Tuwek-tuwekan buku, ya kan begitu. Kira-kira yang paling mendekati benar, yang paling jauh dengan peristiwa, atau yang paling dekat dengan peristiwa? Paling dekat. Ini 19, yang tadi itu 36 ya. Yang tadi itu 1918. Nah, bukan hanya itu, kami menemukan 5 orang yang paling tahu tentang kelahiran Bung Karno. Kami menemukan 5 orang yang paling tahu. Jenengan pasti tahu. Ya, siapa yang pertama? Sinten? Yang paling tahu kapan dan di mana Bung Karno lahir? Ibunya yang melahirkan. Sepakat nggih? Oke. Kedua adalah bapaknya. Betul? Ketiga adalah orang yang nampani kelahiran Bung Karno. Dukun bayi, suster. Betul ya? Betul, dia tahu kan? Pasti dia tahu. Ketiga adalah orang yang mendem ari-ari. Yang keempat adalah orang yang nyelameti pada usia 5 hari. Orang ini adalah primer dalam istilah. Ini orang-orang yang bersentuhan langsung dengan kelahiran Bung Karno. Bukan hanya buku, bukan hanya dokumen. Ini loh, ketemu orangnya. Dan ini semua, mohon maaf, dari dalam pojok dari keluarga kami. Maka kami berani buka. Tidak ada yang tahu ini. Awalnya. Siapa? Ya, yang 2 ini pasti tahu lah ya. Saya akan buka yang pertama. Bagaimana Ibu Ida? Saya buka videonya. Cuma 1 aja video ini. Ini yang keluarga dari Bali. Apa yang dikatakan? Moga-moga udah keluar suaranya. Kedengaran? Saya mungkin kurang besar. Saya ambil dipotong pas posisinya aja. Volumenya gitu. Oh, udah notok ini. Ditambah masih? Coba diulang dikit. Lebih banyak data yang mendukung data Soekarno itu lahirnya 02. Tulang lagi. Ini dari keluarga Ibu Singaraja Bali. Kami datang ke sana sama Mas Arif. Soekarno itu lahirnya 02. Lebih banyak data yang mendukung bahwa dia lahirnya 1902. Iya kan? Iya. Pasangan sendiri secara mengetahui orang tuanya. Cukup? Cukup nggih? Ini kesaksian keluarga dari Ibu mengatakan 02. Pak Kenny jelas ada dokumennya nanti dari Mas Arif nulis 02. Terus Kiai Surosentono itu yang membantu persalinan, yang mengubur ari-ari dan yang menjenguk waktu 5 hari. Saya akan jelasin satu-satu dulu. Bapak Ibu, di dalam bukunya Sindi Adam itu ada sosok misteri. Dia katakan begini, satu-satunya saksi yang berani bersumpah tentang siapa sejatinya saya
dan menjadi saksi bahwa aku benar-benar lahir dari ibu, ya. Oke ya. Oke. Muhammad, ya, intinya begini. Bung Karno menceritakan ada satu orang yang berani bersumpah tentang kelahiran Bung Karno. Itu kata-katanya, yang bisa bersumpah. Misteri, ini siapa? Tapi ada satu orang yang berani bersumpah tentang kelahiran Bung Karno. Lek wong iki kecekel ya berarti selesai. Ya kan? Siapa orang itu? Disebutkan di halaman lain. Satu-satunya orang yang mengurus ibu adalah sahabat keluarga kami. Seorang lelaki yang sudah sangat tua, dan dia tak ada orang lain yang menyambut kelahiranku di dunia. Ini kakek tua. Jadi yang menyambut itu bukan dukun bayi perempuan, tapi orang laki-laki. Ini siapa dia? Inilah yang diceritakan oleh keluarga kami. Ya, ini namanya Pak Suharyono. Beliau itu ketemu langsung dengan yang namanya orang yang nampani bayinya Soekarno. Dan beliau cerita langsung ke saya. Jadi saya termasuk orang yang mendapat cerita langsung dari orang yang pelaku kemudian kepada kami. Oke, diperjelas lagi. Ini di buku yang lain. Kelahirannya tidak ditahu oleh suster maupun dukun bersalin di kampung, melainkan hanya disaksikan oleh ayah dan Pak Suro. Bahkan Mbah Suro Sentono inilah yang memotong pusernya bayi Soekarno. Yang motong puser berarti siapa? Mbah Suro. Dia berlaku sebagai apa? Dukun bayi, betul ya? Betul ya? Ibu-ibu ngoten nggih, yang motong puser itu dukun bayi, betul nggih? Ya. Berarti dia tahu persis kapan dan di mana Soekarno lahir. Ya. Ini. Artinya cerita ini dengan Cindy Adam dengan ini nyambung. Cindy Adam tidak menyebut nama, tapi hanya kakek tua yang berani bersumpah dan menyambut di dunia. Jadi dijelaskan. Tidak ada suster, tidak ada siapa, hanya orang kakek tua namanya Kek Suro. Nah, dan ini orang Ploso. Lihat ini di nisannya on the street Kabuh Ploso Jombang. Nama lengkapnya Kiai Mas Suro Sentono. Dia penasihat Bung Karno di istana dan keluarga kami semasa dengan dia, yang bercerita itu ketemu langsung dengan dia. Oke. Kemudian, nah ini sosoknya, ini saya dapat dari Mas Arif. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Saya ingin menyampaikan bahwa ini sosok yang paling tahu. Ya, yang lain tidak tahu, buku-buku itu tidak tahu. Itu orang sing ngerti, sing nampani bayi ini, Mbah Suro ini, wong Ploso. Dan bercerita bapak saya ya 02. Cuma karena belum ketemu buku yang lain kan kita nggak berani. Ternyata koheren dengan buku-buku yang ada, bukunya Cindy Adam maupun Solikin Salam. Oke, yang kedua, ini orang yang ngubur ari-ari namanya Sumo Jani. Ketiga, ini yang menjenguk waktu selamatan 5 hari. Ini datanya ada di Kompas. Dilansir pada 5 Oktober tahun 70. Soekarno Sumoatmojo yang merupakan adik dari ayah Soekarno Sukemso Sodiharjo, ternyata di rumah itu ipar Saida Ayu Barasari baru melahirkan seorang anak laki-laki. Waktu tiba kakak itu bayinya baru berumur 5 atau 6 hari. Jadi dia orang yang langsung bersentuhan dengan bayi Soekarno, yang melahirkan, yang mendem ari-ari, yang menjenguk pada usia 5 hari. Siapa orangnya? Ini.
Oke. Nah, saya pada pertanyaan, mohon maaf, mungkinkah sejarah itu direkayasa? Mungkin. Ada yang mengatakan history, hi itu dia, story itu cerita. Ya ceritanya sopo. Kan begitu, ya. History itu dia. Oke. Mungkin saya tidak akan jauh. Tapi jika kita berpikir di atas buku yang namanya yang disinggung Pak Ulil, Jurilina, Architect of the Creation, ada sebuah kata-kata, kaburkan sejarahnya, hilangkan bukti sejarah, putuskan hubungan dengan leluhur. Ini Jurilina. Saya tidak mengatakan itu direkayasa, tapi kalau pakai kacamata, jangan-jangan, itu maksud saya, ada rekayasa terhadap sejarah Bung Karno. Contoh, tadi sepakat Bung Karno lahir di Surabaya. Saya tanya, dulu di sekolah-sekolah Bung Karno dilahirkan di mana? Surabaya. Nah, Blitar. Bener nggak? Nggih Pak nggih. Ya kan di sekolah dulu kan Blitar. Sampai Presiden Jokowi ketika menginjak tanah kelahiran Bung Karno di Blitar, hati saya bergetar. Ada itu videonya. Ono hati ini bergetar menginjak tanah kelahiran Bung Karno di Blitar. Itu kemudian diralat Presiden dari istana meralat, mohon maaf. Yang lucu ditanya, "Saman kok mengatakan Bung Karno lahir di Blitar, sumbernya dari mana?" Leiden. Ada dokumennya di internet. Arti dokumen Leiden telah merubah dari 02 menjadi 01. Saya tidak mengatakan itu dirubah, tapi saya menggoda jenengan, monggo nanti berpendapat. Kok iso rubah itu piye? Sejak kapan? Sopo sing ngerubah? Nanti kita diskusikan. 02 jadi ini kan 02 cuma tadi itu dokumen sekolah, ini buku lama. Kok berubah 01 sejak kapan? Nah, nanti Mas Arif kita bisa jawab. Dokumen ini di 01. Nah, itu kelihatan nanti. Anda akan tahu dari lini waktu 02, 02, 01. Itu kapan itu rubah-rubahnya? Akan kelihatan. Oke. Kemudian saya curiga karena ada 3 peristiwa besar dugaan saya dirubah. Yang pertama adalah kelahiran Bung Karno. Yang ketiga adalah kemerdekaan Bung Karno, proklamator. Yang ketiga adalah kematian yang terkait dengan Soekarno. Dan ini semua terkait dengan Tuhan. Kelahiran kaitannya dengan Tuhan, betul? Kematian kaitannya dengan Tuhan. Seandainya ini direkayasa, mesti duduk uang Indonesia. Karena uang Indonesia percaya dengan Tuhan. Gak mungkin.